Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Gania. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sudah setia nonton channel Indah Gania, aku ucapkan banyak terima kasih. Dukung terus channel Indah Gania supaya semakin hari semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Semoga kalian di sana juga senantiasa diberikan keberlimpahan, kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, seperti biasa di sini kita akan bacakan untuk general reading. Ini bacaan umum, bersifat timeless reading juga bisa. Di sini tidak berpaku dengan gender maupun zodiak. Misalkan di sini nggak resonate, di skip aja nggak apa-apa. Apa sekiranya ada hal yang positif untuk kamu, diambil aja. Untuk supaya kamu di sini tetap semangat, tetap optimis, dan yang utama kamu lebih bahagia gitu ya. Langsung aja kita simak dari tebaran kartunya di sini. Di sini aku ambil 7 kartu, yang salah satu kartunya adalah kartu utama. Di sini ada sebuah energi yang dimana sepertinya ada sebuah perubahan siklus ya. Seperti ada sebuah harapan tentang kebahagiaan, tapi dari segi finansial di sini yang akhirnya mungkin lepas. Mungkin di sini bisa jadi pasangan kamu atau orang yang pernah berdiri dengan kamu ini mungkin kemarin itu menjalin hubungan dengan orang lain yang jauh lebih dari sisi materi itu lebih baik dari kamu. Dia menganggap mungkin ya, wah ini nih targetnya yang pas buat aku gitu ya. Tapi di sini akhirnya mungkin ada sebuah rahasia yang terbongkar, yang dimana dia saat ini berada di titik apapun itu tentang keberuntungan kayaknya cuma ngegantung gitu ya. Apalagi di sini dia sepertinya semakin sadar. Kemarin saat berhubungan dengan kamu kayaknya tuh gampang banget dapat rezeki gitu ya. Gampang banget dapat uang dari hasil kerjanya gitu ya. Dari apapun yang dia upayakan, usahakan, seolah itu gampang banget gitu. Karena di sini ya berkat kamu itu mendukung mereka, kamu itu mendoakan segala usahanya supaya mungkin lancar gitu ya. Kamu ini kayak membawa hoki untuk mereka, dan ketika di sini kamu sudah merelakan mengikhlaskan orang ini karena orang ini mengecewakan kamu, akhirnya stop juga gitu keberuntungannya. Di sini juga apapun yang berbau dengan rezeki di sini ya di stop gitu. Jadi nggak hoki lagi. Mungkin di sini ada yang sebagian lagi mengalami atau nantinya akan dialami mereka, tapi yang jelas di sini ada sebuah perubahan perputaran roda kehidupan. Yang tadinya dia itu membanggakan diri, seolah mungkin sombong dengan apapun yang dia punya gitu ya. Dia itu arogan, dia itu seolah membanggakan kelebihannya, mungkin jabatannya, pangkatnya, atau mungkin ya kegantengannya, kecantikannya. Di sini akhirnya nanti diputar oleh semesta keadaannya, akhirnya dia kayak nggak punya nyali lagi, bahkan juga untuk membanggakan diri itu sudah nggak bisa gitu ya, karena di sini udah nggak punya apa-apa. Dia itu sudah nggak punya kekuatan tentang hal tersebut nantinya. Apalagi di sini kan tahunnya juga tahun panen gitu ya. Kemarin kita disakiti, saat ini kita itu malah justru berada di titik yang kita itu diangkat oleh Tuhan. Apapun yang kemarin kita tabur tentang kebaikan, akhirnya kita bisa panen kebaikan juga gitu. Dan di sini perputaran roda kehidupan, kemarin mereka menyakiti, sekarang ya semakin terjerumus gitu. Tapi di sini di antara mereka sebagian mungkin juga sudah sadar ya dengan apa yang dilakukannya sama kamu. Di sini sepertinya mereka jadinya lebih dekat dengan Tuhan, kayak orang yang tobat gitu ya. Akhirnya juga menyadari kesalahannya di masa lalu. Mungkin nggak cuma kamu aja yang disakiti di sini, pernah ada yang disakiti selain kamu. Juga mungkin siklusnya juga sama gitu ya, menghadirkan pihak ketiga. Mungkin juga sampai ada yang dikasih komitmen, kepastian tentang pernikahan tapi zong gitu ya. Atau bahkan di sini kalau yang
dalam hubungan rumah tangga di sini ya nggak dikasih nafkah, dan di sini ya dia berada di titik yang akhirnya sadar gitu, kayak tobat gitu ya, mungkin sampai ada yang sakit juga gitu, sampai menerima sebuah karma di dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan itu seolah sulit banget gitu ya. Karena apa? Karena ini berkat doanya kamu, ketulusannya kamu yang dinilai Tuhan gitu ya, kebaikan kamu di sini yang bermain. Segala kesabaran kamu tentang ujian Tuhan di sini, akhirnya kamu yang menang di sini. Bahkan di sini juga ada loh dari kalian di sini, ada yang sudah bertemu dengan sosok baru yang lebih tulus. Tidak semua tapi ya, di sini mungkin juga akhirnya kamu lebih bahagia dari yang kemarin gitu ya. Akhirnya orang yang kemarin menyakiti kamu ini sadar dan ingin pergi gitu, meninggalkan kamu. Di sini meninggalkan dengan beban yang sangat berat. Bahkan ya, dia akhirnya memiliki sebuah pemikiran yang sama kayak kamu kemarin. Oh, ternyata aku di PHP gitu, padahal enggak. Di sini ya perbuatannya mereka sendiri yang seperti itu gitu ya. Dia merasa sakit hati nantinya ketika kamu kehadiran sosok baru di sini yang lebih romantis, lebih mencintai kalian dengan tulus gitu ya. Bahkan secara finansial juga lebih mapan gitu. Dan ada energi lagi, sepertinya orang yang berdilin dengan kamu di sini kayak dapat mimpi tentang kamu. Kamu sepertinya nampak di dalam tidurnya gitu ya. Kamu bahagia dengan orang lain, mungkin kamu juga menikah dengan orang lain, orang yang lebih mapan, lebih baik di sini. Akhirnya dia ketakutan sendiri. Karena itu tadi berkat kelakuan dia sama kamu yang menyakiti gitu ya, terbawa sampai mimpi. Dia itu takut dengan karmanya yang nanti akan terjadi gitu. Kalau ditanya apakah orang ini sadar dengan kelakuannya, sadar dia ini melakukan segala perbuatan buruk itu sadar. Bahkan dia mungkin juga sadar ya, ini semua juga pasti akan berdampak buruk, itu juga sadar. Dan sekarang dia dalam tahap yang aduh gimana ya kalau ini jadi karma buat aku gitu. Ketakutan sendiri akhirnya, overthinking sendiri akhirnya. Sekarang kamu udah sembuh, kamu sudah sadar dengan perbuatan buruk mereka, kamu sudah belajar move on di sini gitu ya. Sedikit demi sedikit kamu sudah ikhlas gitu. Sekarang ya siklusnya beda sama mereka. Mereka yang kena mental sekarang. Kayak orang yang akhirnya mungkin ya pasrah dengan keadaannya gitu ya, pasrah dengan apapun yang Tuhan nanti akan beri sama mereka gitu, kayak sudah terima resiko gitu. Makanya di sini sebagian dari mereka itu buru-buru untuk segera taubat gitu, untuk kembali lagi ke jalannya Tuhan. Jadinya di sini kamu itu kayak sebagai kunci ya, kunci untuk membuka jati dirinya yang sebenarnya gitu. Berkat kamu di sini orang ini jadinya sadar gitu dengan apa yang diperbuatnya kemarin sama kamu. Bahkan di sini juga sama. Dia juga kuncinya kamu supaya kamu di sini juga sadar bahwa di sini kamu layak untuk menjadi sosok yang terbaik di mata orang yang tepat gitu. Mungkin di sini kemarin kamu insecure ya. Karena mungkin ya dia menghadirkan pilihan-pilihan di dalam kehidupannya yang buat kamu akhirnya menciut gitu ya. Oh ternyata apa aku ini banyak kekurangannya ya gitu. Oh ternyata aku itu mungkin nggak sederajat sama mereka. Oh kurang cantik nih mungkin ya, atau kurang ganteng gitu. Padahal enggak. Di sini dia aja yang mungkin bodoh gitu ya. Mata hatinya itu tertutup oleh segala hawa nafsu gitu. Yang akhirnya dia memandang orang itu ya dari segi luarnya, tapi dalamnya enggak gitu. Setelah di sini mungkin meremehkan kamu, tapi ternyata kamu memiliki sebuah kelebihan yang mungkin kamu enggak nampakkan gitu ya. Mungkin di sini sebagian juga ada membawa topeng, tapi topeng dengan segala kelemahan untuk nantinya kalau dia itu menghajar kamu habis-habisan, barulah kamu itu grow up gitu ya. Barulah kamu menunjukkan sisi kelebihannya kamu supaya mereka juga kehajar mentalnya gitu. Wow, itu super sekali itu ya. Di sini akhirnya kamu
bisa menampilkan segala kelebihannya kamu. Akhirnya dia jadi malu sendiri gitu. Makanya di sini yang kemarin masih ragu dengan kelebihannya kamu, tentang keterampilannya kamu, coba diasah lagi gitu ya. Siapa tahu itu adalah kunci untuk kamu menuju sebuah kesuksesan. Kemarin ada yang komen, aduh Kak Indah, ini aku cuma punya bakat jahit gitu. Lu sampai tahu di sini kamu bisa jadi desainer gitu ya, desainer terkenal. Makanya dari sekarang diasah lagi kemampuannya gitu. Siapa tahu inilah saatnya kamu itu memang harus bisa naik kelas gitu ya, naik level gitu. Kamu diangkat derajatnya. Walaupun dengan modal kecil, walaupun itu usahanya kamu dirintis dari nol, tapi itu kan milik kamu sendiri, kamu enjoy dalam menjalankannya gitu. Diasah lagi ya kemampuannya. Yang suka nulis juga tunjukkan lagi bakat nulisnya. Yang suka nyanyi ya nggak apa-apa, diasah lagi bakat nyanyinya. Terus ada yang mungkin suka masak, nggak apa-apa gitu ya. Coba kita buka lagi 5 kartu untuk penjelasnya ke depan bagaimana. Ada orang yang sedih, akhirnya mungkin terluka. Di sini ada energi kemenangannya kamu. Akhirnya kamu itu menang gitu ya. Kamu nggak bisa diremehkan di sini. Dia terluka sendiri. Oh ternyata Indah itu punya kelebihan yang aku ternyata itu nggak tahu gitu. Padahal di sini kirain Indah itu bukan tipenya aku. Sekarang kok jadi tipenya aku gitu ya. Sesuai dengan harapan aku. Gimana sih gitu ya? Kok goblok banget sih aku gitu. Makanya di sini apapun itu kreativitasnya kalian coba untuk ditampilkan lagi gitu ya. Siapa tahu itu adalah jalannya kamu untuk membuka kunci-kunci kesuksesannya kamu. Bahkan di sini di antara dari kalian sebagian juga ya. Di sini juga sepertinya seorang yang nantinya akan dikenal oleh publik. Kamu itu memiliki sebuah aura kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Kamu akan dikenal banyak orang di sini. Orang akan sanjung sama kamu berkat kemampuannya kamu yang mungkin juga cerdas, pinter, bahkan juga berbakat gitu ya. Di sini dia malu sendiri gitu. Ini jalan semesta ya. Ini doa dari kamu yang kemarin kamu panjatkan. Kepengen kamu itu terbebas dari segala ujiannya Tuhan yang berat gitu. Kamu di sini ya kepengen udah stop gitu ya, udah stop ujiannya Tuhan, aku udah nggak sanggup dengan ujianmu. Karena berkat kamu meminta dengan Tuhan di sini, akhirnya Tuhan ngasih jalan keluar gitu. Akhirnya kamu bisa melalui ini semua. Kamu di sini akan diangkat loh derajatnya. Bahkan kamu itu kedudukannya jauh lebih di atasnya orang yang kemarin menyakiti kamu. Orang yang menyakiti kamu dalam tahap yang nantinya akan di bawah gitu. Dia akan membayar segala karma buruknya. Makanya di sini kalau kepingin ini semua terjadi, kamu harus bisa sembuh atau move on gitu. Nantinya orang ini pasti akan menerima resikonya. Makanya di sini kamu cobalah untuk lebih berfokus dengan diri kamu sendiri, nggak usah mikirin hal-hal yang nggak penting gitu ya. Nggak usah ditunggu orang ini datang, kamu kepengen orang ini datang lagi, mungkin karena kamu juga masih sayang atau masih cinta gitu ya. Untuk apa gitu? Semakin ditunggu malah kamu semakin terbebani nantinya. Lawang di sini orangnya aja nggak mikirin kamu. Ngapain kamu nunggu mereka datang gitu? Lebih baik untuk berfokus dengan dirinya kamu sendiri aja, untuk memperbaiki dirinya kamu sendiri aja, dengan healing gitu ya, dengan melepas segala lukanya kamu. Kamu menarik energi positif dengan afirmasi, dengan berdoa di sini dekat lagi sama Tuhan. Nantinya pasti kesabaran kamu akan dibalas Tuhan sangat besar gitu, dengan kebahagiaan. Bahkan ada di antara kalian semua ya, semoga semuanya di sini bahagia, berkelimpahan, panjang umur, sehat gitu. Dan semoga kalian di sini juga dapat jodoh yang lebih baik dari mereka. Kalaupun ini jodohnya kamu ya, semoga mereka itu kembali dalam keadaan yang sudah berubah gitu ya.
Kita kan nggak tahu jodohnya kita itu siapa gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu tentang jodoh kita. Di sini bahkan mungkin kalau kamu sudah berada di titik atas, di sini kamu akan pelan-pelan menghindari orang ini atau orang yang menyakiti kamu ini. Entah kenapa kamu juga lebih protek gitu ya. Kamu lebih berhati-hati. Ketika mungkin orang ini kembali, kamu juga menolak gitu. Kayak ada energi penolakan. Entah kamu itu merasa nggak tahu ini kenapa jadi mual ya. Kayak kamu jijik gitu ya. Mungkin ya karena kamu sudah dapat kabar, bahkan juga dapat informasi, sampai kamu juga tahu dengan kedua bola matanya kamu itu dengan jelas orang itu main serong sana sini, dekat sama banyak wanita, dekat banyak pria gitu ya. Sampai kamu akhirnya ya kalau orang ini datang kamu kayak nolak gitu, malah pelan-pelan untuk menghindar gitu ya. Makanya di sini memang benar gitu ya, kalau kita healing, kita sudah sembuh, kadang perasaan kita itu udah nggak sama lagi kayak dulu gitu. Nantinya kita itu akan lebih sehat lagi ketika berpikir gitu ya, untuk menilai, menimbang itu akan jauh lebih bijaksana mengambil keputusannya gitu. Nantinya kamu juga akan nggak mau untuk tersakiti yang kedua kalinya gitu, akan pasang tembok, bahkan akan pelan-pelan menghindar gitu ya. Coba di sini aku ambil beberapa faktor ya, kenapa jadi kepengen buka langsung faktornya di sini. Aku di sini ambil beberapa faktor supaya readingan kali ini semakin jelas arah tujuannya mau kemana. Di sini ada energi past life, terus ada roda kehidupan yang berputar. Dia akhirnya kangen sama kamu, kangen berat, bahkan sampai mungkin saking kangennya dia stres sendiri sampai terbawa dengan adiksinya, dia minum minuman keras, mungkin sampai drugs, alkohol. Mungkin dia juga kangen dengan hubungan kedekatan, ikatan batin ya, dalam tanda kutip hubungan intim sama kamu. Dia kepengen banget sepertinya, ngebet gitu ya. Dan di sini ada energi king and queen. Terus ada true love, ada cinta sejati di sini, ada orang yang memiliki sebuah emosi yang tinggi. Terus ada disiplin ya. Terus satu lagi ada jawaban, ini memang jalan kamu, jalan terbaiknya kamu. Oke, langsung aja kita baca dari faktornya di sini. Di sini ada energi di mana akhirnya dia sadar dengan kesalahannya, bahkan sampai dia itu menganggap bahwa kamu itu sebenarnya cinta sejati mereka. Di sini kamu benar-benar orang yang paling tulus menemani mereka ketika susah, senang gitu. Dia akan sadar ketika kamu sudah pergi meninggalkan. Bahkan sampai kangen berat ya, kepengen mengulang kisah lama gitu, kepengen terulang kembali memori tentang kalian di sini. Kangen berat pokoknya saat ini juga. Sampai mungkin ya kalau kalian pasangan suami istri yang terjeda ya, mungkin sampai kepengen hubungan intim gitu ya. Pengen deket lagi di sini. Bahkan di sini sepertinya dia itu kayak di dalam hatinya dia itu berkata ya, kalau aku memang terbaik untuk kamu, kalau memang kamu ini adalah jodohnya gitu, dia kepengen memperlakukan kamu layaknya seorang raja dan ratu di dalam kehidupannya. Dia kepengen berjanji untuk memperlakukan kamu dengan sangat-sangat baik di sini. Dia nyesel total gitu ya. Ambiar pokoknya gitu ya. Ya, di sini dia sudah merasa sadar gitu bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Mungkin kemarin cuma emosi sesaat gitu ya. Dia hanya tertutupi hawa nafsunya aja, tertutupi dengan egoisnya aja, keras kepalanya aja gitu. Yang seolah dia hanya memandang tentang duniawinya aja. Akhirnya ya disadarkan oleh Tuhan gitu ya. Kamu itu gak ada apa-apanya. Jangan meremehkan pasangan kamu yang kemarin kamu sakiti gitu. Dia itu malah justru yang bisa ngangkat kamu gitu ya. Bahkan di sini ya, akhirnya dia itu kayak berjanji ya, kayak orang yang disiplin. Setiap saat, setiap waktu dia akan memberikan sebuah ketulusan, kayak pelayanan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Bahkan di sini ada loh di antara mereka
sebagian di sini sampai berdoa sama Tuhan untuk mengembalikan kamu, mengembalikan hatinya kamu kepada mereka gitu ya, supaya kamu itu juga sadar gitu. Aku itu sudah sadar Indah gitu. Kamu juga sadar dong di sini. Aku pengen kembali, aku kangen banget gitu. Sampai segitunya ya. Mungkin dia itu kayak kehajar mentalnya ketika kamu sudah grow up di sini. Makanya sekali lagi, apapun yang jadi kreativitasnya kamu, kembangkan lagi supaya kamu itu bisa membuka segala pintu kesuksesannya kamu. Dan di sini kamu disarankan untuk lebih disiplin lagi, mengatur waktunya kamu supaya lebih bermanfaat lagi. Misalkan di sini kok pola tidurnya kamu berantakan, cobalah untuk lebih disiplin lagi ya, supaya tidurnya kamu di sini juga lebih tepat waktu gitu. Jangan sampai kamu sering bergadang di sini, karena bergadang itu tiada artinya. Jadi kayak lagu gitu ya. Atau bisa jadi di sini kamu juga butuh sekali hiburan gitu ya. Coba untuk pergi bersama keluarga supaya lebih intens hubungannya di sini ya, sambil rekreasi kemana gitu ya. Nantinya kamu akan jauh lebih fresh, pikirannya jauh lebih tenang. Ketika pulang nanti sudah nggak membawa hal-hal yang negatif gitu ya. Itu lakukan aja gitu, senangkan aja gitu ya. Punya uang pergi kemana gitu, kalau nggak punya uang ya yang deket-deket aja sama anak kamu, sama keluarga kamu. Makan bareng itu juga bisa membuat kamu jadi semangatnya lebih terpancar gitu ya. Karena di sini kamu butuh untuk kumpul-kumpul sepertinya. Untuk kamu itu nggak di kamar aja, kamu nggak sendirian gitu. Bagi yang masih duduk diam aja gitu ya. Kalau yang sudah bergerak ya semakin tambah powernya supaya kamu semakin bersinar gitu ya. Sekali lagi, nggak usah ditunggu, nggak usah diharapkan lagi orang-orang yang menyakiti kamu. Di sini kamu berfokus dengan diri kamu sendiri intinya gitu ya, supaya kamu bisa sesegera mungkin menarik segala keberlimpahan dari semesta gitu. Entah itu kebaikan, entah itu nanti derajat yang akan dinaikkan gitu ya, atau mungkin kamu semakin sehat di sini. Bahkan di sini semuanya kamu dapetin. Makanya kamu kuncinya gerak gitu. Jangan diam aja. Pokoknya di sini harus bisa melepaskan yang sudah nggak penting. Jangan termanipulasi dengan keadaan yang stagnan. Karena itu akan menjerat kamu. Itu energi negatifnya kamu yang narik ulur gitu ya. Karena di sini memang ya, kita melepaskan itu juga sama aja ujian. Nanti ketika kita sudah tenang gitu, tiba-tiba ada energi negatif yang masuk gitu. Nanti kita akan drop lagi. Makanya di sini tetap yakin dengan keputusannya kamu. Jangan termanipulasi dengan keadaan yang bikin kamu drop gitu. Hilangkan aja gitu. Misalkan ada energi masuk yang negatif, kamu kepikiran lagi, kamu sedih lagi, bilang aja, alah itu cuma pikiranku aja gitu. Apalagi di sini hindari komunikasi yang membuat kamu itu kayak jadi ikut-ikutan keserap energi buruk gitu ya. Yang dimana komunikasinya itu sering konflik, cekcok, adu mulut dengan orang ini. Bahkan kamu sampai cekcok dengan orang ketiga juga. Hindari aja. Kamu di sini harus bisa menghindar dari sosial media sepertinya ya, supaya kamu bisa healingnya itu sembuh totalitas gitu. Supaya healingnya kamu di sini berhasil. Makanya yang sekiranya menarik kamu ke hal yang buruk, negatif, hindari aja. Oke, gitu ya readingan kali ini. Pokoknya di sini kamu disarankan untuk segera bertindak, lepaskan. Jangan lupa untuk beribadah, berdoa dan bersedekah juga di sini. Dan tetap fokus dengan segala impian kamu supaya terwujud pokoknya ya. Oke, tetap semangat, tetap bahagia untuk kalian. Jangan sedih lagi karena di sini tetap Indah Gania akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Ya, pokoknya Indah Gania minta maaf kalau masih ada kekurangannya. Sepertinya di sini mau undur diri dulu. Akhir kata Indah Gania undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.